哥，帮他吧！我今天，哎，你听我说嘛！看什么看？ Donghua The First Order. Hai sahabat lama terjumpa, kali ini saya Ikhwan JR, setiap seminggu 3 kali akan upload alur cerita Donghua, maka itu ikutin terus dan tonton agar tidak ketinggalan. Sebelum menonton seperti biasa siapkan kopi dan linting bako agar fokus dan santai ya. Kali ini pemeran utama sendiri seorang pemuda lucu dan ganteng berusia 18 tahun yang mampu membagikan kekuatan terpendam di dalam dirinya, bahkan kekuatannya ini terlalu overpower, mampu menyalin kekuatan orang lain secara acak. Keren banget kan? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang pemuda di sebuah gua sedang menulis pesan di sebuah batu, tapi belum sempat pesan itu terselesaikan dia merasakan sesuatu datang ke arahnya. Beberapa saat kemudian kita dibawa ke sebuah gurun 113. Di tempat ini terlihat seorang pemuda bernama Ren Sionsu, pemuda tampan yang akan menjadi MC di cerita kali ini. Dia terlihat mencoba menjebak seorang burung gagak dengan menggunakan sebuah penggorengan dan beberapa makanan untuk menarik perhatiannya. Dikarenakan sang burung terus melakukan perlawanan, Ren tanpa basa-basi langsung mematahkan lehernya. Kejadian ini tanpa sengaja membuat luka lama di tangannya kembali mengeluarkan darah, tetapi tidak ingin memikirkan hal itu, Ren berniat untuk segera kembali ke pemukiman. Hal mengejutkan terjadi baru saja Ren melangkah, kepalanya terasa sangat sakit, bahkan muncul beberapa gambaran di alam sadarnya. Rasa sakit luar biasa ini membuatnya sampai tidak sadarkan diri. Di alam bawah sadarnya Ren terbangun di sebuah ruangan rahasia yang baru saja dia temui. Meski tempat ini sangatlah besar, namun hanya ada sebuah papan ketik kuno di atas sebuah meja. Di dalam hujan asam yang turun membuat Ren tersadar dan memanfaatkan semua gorengan sebagai alat pelindungnya. Dia bergegas untuk kembali ke pemukiman. Di tengah perjalanan muncul seorang bapak-bapak begal yang mencoba merampas gagak buruannya. Tiba-tiba tidak berselang lama Ren mendengar sebuah suara yang memintanya untuk memberikan buruannya. Pada awalnya dia terlihat bingung dari mana datangnya suara itu, tapi karena penasaran dengan misi yang diberikan, Ren pun mencoba untuk melakukannya. Baru saja burung gagak itu disentuh oleh si bapak, misi yang diberikan juga dianggap berhasil dengan imbalan sebuah buku panduan untuk digunakan menyalin kekuatan orang lain. Alhasil menyadari kalau misinya dianggap berhasil, Ren akhirnya tidak jadi memberikan binatang buruan yang sudah susah payah dia dapatkan. Tidak lama kita dibawa ke sebuah pemukiman kumuh di pinggiran benteng 113. Seluruh penduduk di tempat ini sangatlah miskin sehingga meningkatkan krim imunitas. Hal ini terbukti saat Ren baru saja tiba membawa gagak buruannya. Ada seorang preman yang terlihat mencoba untuk mengganggunya. Untungnya rekan si preman memintanya untuk tidak mengganggu Ren, pasalnya orang ini terkenal memiliki mental yang buruk. Meski pemukiman ini sangatlah kumuh, tapi ada seorang gadis yang sangat cantik bernama si Yoyu. Dia juga terlihat sangat peduli kepada Rei, bahkan seringkali mengkhawatirkan Ren ketika pergi berburu. Namun sebagai seorang lelaki tampan, Ren seringkali menolak kebaikannya. Tidak ingin berdebat, Seoyu lantas memintanya untuk segera menemui adiknya yang telah menunggu kepulangannya dan ditakutkan penyakit lama adiknya kambuh lagi. Untungnya kondisi sang adik yang diketahui bernama Lan Yuri ini baik-baik saja. Sambil menyiapkan sup untuk Yuan, Ren lantas memintanya untuk tidak menggunakan kekuatan supernya secara sembarangan. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kekuatan akan semakin tangguh, tapi adiknya justru semakin lemah setiap kali dia menggunakannya. Kemampuan Super Yuan sendiri dikenal sebagai Wisha atau harapan, kemampuan untuk memohon sesuatu menjadi kenyataan. Sambil menikmati, Ren lantas memiliki sebuah ide untuk mengajak Xiao Yu tinggal bersama mereka sehingga wanita itu bisa menjaga Iwan ketika dia pergi berburu, tapi Iwan menolak dan beranggapan kalau Xiao Yu pastilah memiliki niat di balik kebaikannya. Terlebih lagi Ren seringkali membawa binatang buruan yang kemungkinan itulah alasan Xiao Yu mendekatinya. Namun menurut Ren, Xiao Yu mendekati mereka bukan karena hasil buruan melainkan ketampanan di wajahnya Ren. Namun yang di pikiran Ren ternyata salah, Xiao Yu menganggapnya hanya sebagai adik. Hahaha, Ren jadi malu dan salah tingkah. Setelah itu Rin berniat untuk menjual burung gagak ke sebuah pasar. Dia juga meminta sang adik untuk giat belajar dan menjadi seorang guru sehingga di masa depan kehidupan mereka bisa lebih baik dari saat ini. Dalam perjalanan kita diperlihatkan sisi gelap dari pemukiman ini. Penjarahan kekerasan menjadi hal yang biasa.
terjadi setiap harinya. Bahkan ada seorang dokter yang membiarkan nyawa seorang kakek melayang begitu saja sesampainya di toko kelontong milik Uang Pugui. Ren berniat untuk menjual buruannya dengan harga 900 yuan, tapi menurut Uang harga itu terlalu mahal sehingga dia menawarnya dengan harga 700 yuan. Dikarenakan tidak ada kesepakatan, Ren berniat untuk menjualnya di tempat lain, tapi Paman Yuang lantas segera menghentikannya dan bersedia menuruti kemauannya. Pada awalnya Ren berniat untuk membeli beberapa obat untuk luka di tangannya, tapi karena harga obat terlalu mahal dan sebentar lagi memasuki musim dingin, dia lebih memilih sebuah jaket untuk adiknya dan sepotong roti hitam. Secara bersamaan dengan hal ini, beberapa mobil tentara bayaran terlihat keluar dari benteng 113. Ren yang terkejut melihat hal itu lantas bertanya kepada Paman Yuang apa yang sebenarnya terjadi. Paman Yuang menjelaskan ada seorang penyanyi populer yang bernama Luang Seo ingin melakukan tur bersama bandnya ke benteng sehingga dia menyewa tentara bayaran dari benteng 113. Kedatangan mereka ke tempat ini untuk mencari seorang pemandu yang bisa melewati hutan belantara. Pasalnya mereka ingin mengambil rute tercepat melewati burung perbatasan. Mendengarkan hal itu seketika mengingatkan Ran dengan kejadian yang ia alami saat berada di hutan belantara di mana serangan kelompok serigala di tempat itu bahkan menimbulkan luka di tangannya. Menyadari bahwa Ren adalah satu-satunya orang yang selamat setelah pergi ke tempat itu, Paman Wang lantas memintanya untuk menjadi pemandu tentara bayaran. Pasalnya imbalan dari misi itu sangatlah luar biasa. Selain dia bisa bergabung dengan tentara bayaran, Ren juga bisa tinggal di dalam benteng. Meski imbalan itu cukup menggiurkan, tapi mengingat kejadian yang sebelumnya dia alami, Ren langsung menolak usulan tersebut. Baru saja berjalan meninggalkan toko, pandangan Ren seketika teralihkan kepada sesosok wanita cantik yang memiliki sikap sangat dingin. Setelah kembali ke gamenya, Ren terlihat mencoba kembali memasuki ruangan rahasia. Di bawah alam sadarnya dia juga masih terlihat heran, tempat apakah ini? Apakah ini adalah kekuatan supernya? Pasalnya akhir-akhir ini banyak sekali orang yang telah membagikannya, bahkan adiknya juga memiliki kekuatan super. Namun belum sempat Ren mempelajari lebih dalam, dia tiba-tiba terbangun ketika mendengar sebuah suara sedang menuju ke lokasinya yang ternyata Paman Wang membawa dua orang dari benteng 113 untuk menemuinya. Di mana dia bertujuan untuk menjadikan Ren sebagai pemandu mereka menuju benteng 112. Pasalnya dari seluruh orang yang berada di tempat ini hanya Ren saja yang berhasil kembali hidup-hidup meski dan mengalami sakit mental setelah mengalami serangan kelompok serigala. Tapi menurut Paman Noel hal itu bukanlah menjadi masalah besar. Mendengarkan hal itu dan dirinya enggan menjadi pemandu mereka, Ren lantas berpura-pura gila untuk mengurungkan niat tersebut. Kembali melihat sosok wanita yang ia temui, bahkan kemampuan supernya mengalami sebuah reaksi sehingga dia mencoba untuk menggunakannya untuk menyalin kemampuan dari wanita tersebut. Hanya butuh waktu singkat Ren berhasil menyalin kemampuan random wanita itu. Teknik yang dia salin tidak main-main, merupakan teknik sempurna menggunakan senjata api. Melihat sang kakak memandangi wanita dengan sangat serius membuat Yuun terlihat terkejut, tapi menurut Ren hal itu ia lakukan hanya untuk memastikan kepergian tentara bayaran dari tempat ini. Baru saja memasuki game mereka dikejutkan dengan sebuah makanan dan 3 buah obat. Pada awalnya Ren menduga orang yang memberikan obat ini adalah Paman Nual, tapi mengingat sikap spiritual hal itu tidaklah mungkin dan orang yang paling meyakinkan adalah Mbak Xiaoyu. Hal ini dipertegaskan oleh Yuan Nusa peninja. Kakaknya terluka, ia seringkali menemukan obat di tempat yang sama, terlebih lagi hanya si Yoyo saja yang sangat perhatian kepada kakaknya ini. Secara bersamaan dengan hal ini suara keributan tiba-tiba terdengar yang ternyata Mbak Xiaoyu terlihat sedang dipaksa oleh bapak-bapak preman untuk menjadi wanita simpanannya. Kejadian ini seketika membuat Raihan mendapatkan misi untuk memberikan bantuan kepadanya. Pada awalnya Ren ingin mengakhiri hidup bapak-bapak preman, tapi papan ketik memintanya untuk tidak membunuhnya sehingga Ren hanya menusukkan pisau itu di titik vitalnya serta memintanya untuk segera pergi ke dokter jika dia ingin selamat. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe ya kan, biar gue juga semangat untuk mengupload videonya.